yang bisa saya bantu, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu dengan Anda diri siapa? Jadi saya biasa ini Lala. Saya adalah om dari Lala. Jadi kedatangan saya ke sini, saya tidak Lala ayahnya itu sedang menengok kemudian itu tidak seperti hari Mungkin nanti Bapak bisa mengisi identitas diri dari Lala dulu sebelum nanti akan saya antar untuk bertemu dengan konselor. Silakan Bapak nanti. Jadi namanya Lala, usianya 17 tahun, jenis orangnya perawan. Oke, setelah ini silakan Bapak dan adik menunggu di ruang tunggu. Mari saya antarkan. Silakan duduk. Selanjutnya nanti akan saya panggil ya. Mari Lala, saya arahkan untuk pertemuan Lala. Silakan masuk. Permisi Bu, Ya, ini bagaimana? saya akan menyerahkan data diri dari klien. Oh iya. Kemudian ini kliennya. Oh, silakan duduk, Mbak. Terima kasih ya. Ya, Selamat siang. Ini benar dengan Mbak Lala? benar. Oh ya. Jadi, bagaimana kabarnya Mbak Lala hari ini? Baik. Perkenalkan, saya Salma Nisa dari Lembaga Konseling Ibu Peri. Saya di sini sebagai konselor dan senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Lala hari ini. Jadi, sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi, konseling adalah proses yang melibatkan percakapan antara klien dengan konselor, yang mana di sini kliennya adalah Mbak Lala, saya sebagai konselor, yang membantu Mbak Lala dalam mengatasi permasalahan, baik permasalahan pribadi, emosional maupun psikologis. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan serta pemahaman dan juga strategi yang dapat membantu Mbak Lala dalam mengatasi permasalahan yang Mbak Lala hadapi. Sebagai konselor, peran saya di sini adalah untuk mendengarkan dengan penuh empati dan juga tanpa penilaian, membantu Mbak Lala dalam mengeksplorasi permasalahan, perasaan dan juga pikiran, serta membagikan panduan dan juga alat yang memungkinkan untuk Mbak Lala menghadapi permasalahan yang sedang Mbak Lala hadapi saat ini. Saya di sini mendukung Mbak Lala dan juga mau bekerja sama dengan Mbak Lala dalam menemukan jalan keluar yang tepat. Begitu Mbak Lala. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling, saya akan menjelaskan visi misi di Lembaga Ibu Peri ini. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa itu visi misi dari Lembaga Ibu Peri. Visinya yaitu adalah menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap anak merasa aman, dihormati, dan memiliki akses penuh terhadap hak-haknya. Dalam menjalankan visi yaitu adalah misinya yaitu adalah melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelantaran. Yang kedua, yaitu adalah mengadvokasi kebijakan publik yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak. Yang ketiga yaitu adalah menyediakan layanan dan sumber daya yang mendukung pemenuhan dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Oke, jadi Ade sendiri udah tahu belum kalau dalam konseling itu ada asas kerahasiaan? Jadi asas kerahasiaan di sini yaitu adalah mencakup dari kepercayaan. Kepercayaan sendiri adalah memastikan bahwa informasi yang dibagikan oleh klien dijaga dengan kerahasiaannya untuk membangun kepercayaan antara konselor dan klien.
Yang kedua adalah dalam konseling itu ada namanya etika profesional, yaitu adalah menghormati privasi klien dengan tidak mengungkapkan informasi dibagikan selama sesi konseling tanpa izin mereka. Dan yang ketiga yaitu adalah pengamanan data. Jadi data AD di sini akan kami jaga dengan aman. Seperti itu. Jadi tidak perlu takut bercerita. Oke, jadi kita akan pada tahap kontrak konseling. Jadi pada kontrak konseling ini ada di lembaga kita itu adalah sesi pembayaran. Jadi pada setiap sesinya akan dikenakan biaya 80.000 yang bisa dibayarkan secara tunai atau transfer, yang bisa dibayarkan di resepsionis. Mungkin nanti bisa disampaikan ke pendampingnya. Jadi sesinya ada berapa? Jadi untuk kontrak pertemuannya, kita setiap hari Selasa per sesi yaitu adalah 50 menit. Untuk nanti jika selama sesi mau dihentikan atau ada tambahan durasi bisa ditambahkan. Jadi mungkin ada yang bisa ditanyakan lebih lanjut tentang kontrak sesi ini. Jadi sesinya itu ada berapa? Kan per minggu satu, jadi berapa minggu? Mungkin nanti tergantung perkembangan adik ke depannya bagaimana. Jika sudah lebih baik itu akan menjadi lebih sedikit seperti itu. Oke, mungkin sesi konseling bisa langsung kita mulai saja ya. Baik, karena di sesi sebelumnya Mbak Lala sudah melakukan kontrak dan pendekatan dengan konselor, untuk sesi saat ini langsung masuk sesi konseling ya Mbak? Baik, Apakah Mbak Lala sudah siap untuk menceritakan apa yang Mbak Lala rasakan saat ini? siap. Oke, mungkin bisa langsung saja diceritakan. Jadi gimana ya Bu, saya ini kayak merasa mendapat tekanan dari orang tua yang apa ya, jadi kan saya saat ini kelas 2 SMA. Nah di SMA saya tuh kayak ada ekstrakurikuler renang, dan saya tuh kan ikut ekstra itu Mbak. Terus kayak orang tua saya ini kayak nggak suka gitu loh saya ikut ekstra itu, karena orang tua saya ini orang yang berpendidikan. Jadi kayak saya juga harus mengikuti langkah jejaknya mereka gitu. Saya juga harus mengikuti saya harus belajar yang benar, saya harus kuliah yang tinggi sampai S2, S3 sampai kayak gini gitu. Sedangkan saya tuh keinginan saya dan orang tua saya itu berbeda gitu Mbak. Orang tua saya kayaknya saya jadi dosen, tapi saya pengennya saya jadi atlet Mbak, karena saya merasa di ekstrakurikuler renang itu saya mendapat teman, saya nyaman, lingkup saya juga nyaman. Sedangkan kan saya juga diikutin bimbingan belajar gitu Mbak. Nah sedangkan kalau di bimbingan belajar saya itu merasa stres gitu loh Mbak, kayak saya nggak paham matematika, saya nggak paham, jadi kayak menambah tekanan pada diri saya gitu Mbak. Tuh jadi kayak saya bingung gitu. Terus jangan orang tua saya sampai dari sekarang itu kayak udah menuntut saya harus dapat ranking 1, terus kayak, dan sedangkan kalau saya nggak dapat ranking yang sesuai nanti mesti kayak nggak uang jajan saya dipotong, atau saya dimarah-marahin, saya dimaki-maki, dibanding-bandingin dengan yang lain gitu. Jadi kayak hal itu tuh buat tekanan banget dengan saya, dan itu mengganggu pikiran saya gitu Mbak. Ya, jadi Mbak Lala ini ada masalah sama orang tuanya, yaitu orang tuanya itu menentang keinginan Mbak Lala. Antara keinginan dan harapan orang tua itu berbeda. Terus kalau Mbak Lala nggak menuruti keinginan orang tua nanti dimarahi, dikasih ancaman gitu ya Mbak. Ya, terus biasanya kalau Mbak Lala sampai saat ini masih sering ikut olahraga renang gitu? Ya saya masih Mbak, tapi orang tua saya tuh masih sering kayak gini Mbak. Semisal saya renang, nanti kayak semisal saya bilang kan saya pulang sekolah jam 2, nah renang saya itu jam 3 sampai jam 5 gitu. Tapi kan orang tua saya tuh mesti nggak ngebolehin, jadi saya tuh sering berbohong gitu loh Mbak. Saya ngomongnya ada bimbingan belajar padahal saya renang gitu. Terus itu kalau orang tua tahu gimana Mbak reaksi mereka? Ya tentunya bakal marah sih Mbak, tapi sampai sekarang juga belum tahu sih Mbak. Bakal ada ancaman lain gitu Mbak? Ya tetap, soalnya kan mesti itu kan menjadi pemicu yang bikin prestasi saya menurun kan Mbak, otomatis gitu. Jadi karena
pantangan dari orang tua tadi bahwa Mbak Lala ini nggak boleh ikut ekskul renang, terus nanti Mbak Lala jadi sering berbohong gitu ya sama orang tua. Ya, terus untuk kenapa sih, kalau boleh tahu kenapa kok Mbak Lala ini lebih suka ekskul renang daripada di bidang akademik yang lainnya gitu? Karena saya merasa pelatih saya di ekskul renang tersebut juga comfort banget sama saya gitu, kayak perhatian, kayak nanyain kabar gimana, ini gimana, kayak peran yang harusnya itu dilakukan oleh orang tua saya itu ada di pelatih saya gitu Mbak gitu. Terus juga teman-teman saya, kan saya juga punya kakak gitu Mbak, dan sedangkan kakak saya itu juga yang nurut sama orang tua saya, yang benar-benar akademisnya bagus, kuliah gini. Dan jadi saya merasa peran kakak saya itu juga ada di teman-teman saya gitu, yang mereka nanyain kamu mau kemana, kamu pengen ini enggak gitu Mbak gitu. Jadi terus saya juga kayak jadi excited buat ikut-ikut perlombaan, dan saya juga sudah beberapa kali juara, tapi saya mesti diem-diem Mbak kalau ikut perlombaan. Jadi orang tua saya tuh mungkin taunya saya hanya ngapain, padahal saya itu lagi lomba renang dan saya itu juara gitu Mbak. Oh, berarti selama ini kalau Mbak ada prestasi di bidang renang, itu keluarga tuh malah nggak tahu gitu ya? Ya nggak tahu. Jadi saya merasa kayak ya nggak ada apresiasi ya. Gitu, ya. Untuk hubungan sama teman-teman gitu berarti lebih akrab daripada sama keluarga gitu ya? Sebenarnya kalau akrab ya mungkin akrabnya yang di ekskul renang aja sih Mbak, karena kalau di kelas tuh saya tuh cenderung pendiam gitu Mbak. Kan kalau di kelas juga orang-orang pembahasannya juga tentang akademik gitu Mbak. Jadi saya lebih banyak diam, kurang bersosialisasi sama teman-teman gitu. Terus itu kalau misalkan di sekolah gitu Mbak merasa tertekan nggak sih dengan mata pelajaran yang ada di sekolah? Ya tertekan Mbak, tapi ya enjoy. Tapi mungkin karena tekanan dari orang tua saya, jadi saya merasanya itu tuh memberatkan saya gitu Mbak. Jadi kayak kurang dinikmati gitu ya. Ya baik, selanjutnya tadi kan adik sudah melakukan sesi konseling. Sebelumnya adik sudah menceritakan mengenai masalah yang dialami. Kemudian dari cerita tadi bahwa adik itu memiliki permasalahan dengan orang tua. Orang tua adik itu mengekang adik dan menentang keinginan adik untuk menjadi atlet. Kemudian juga orang tua adik ingin adik itu untuk fokus ke dunia akademik dibandingkan dengan fokus ke dunia atletik, begitu ya? Iya Mbak. Oh ya, saya mengerti perasaan adik pasti sangat tertekan ya, dan mungkin kecewa karena orang tua menentang keinginan adik. Tetapi mungkin dari hal tersebut kita dapat mengambil sisi positifnya. Mungkin orang tua adik itu memang sangat khawatir dengan masa depan adik, atau ingin adik itu tidak mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Kemudian dari masalah yang adik hadapi, mungkin saya juga pernah merasakan, dan saya juga menghargai kalau adik sudah bercerita dan mau membuka diri. Dulu saya juga pernah dikekang oleh orang tua saya, tetapi mungkin dengan berkomunikasi dan sering mengobrol dengan orang tua, itu bisa membuka pikiran orang tua dan bisa membuat adik nanti lebih nyaman berkomunikasi dan berhubungan dengan kedua orang tua. Jadi setelah ini nanti adik bisa sering berkomunikasi dengan orang tua, mengajak orang tua adik untuk mengobrol, dan adik mengutarakan keinginan adik itu apa. Sebelumnya adik sudah sering mengobrol dengan orang tua atau belum? Belum Mbak. Belum. Nanti setelah konseling ini mungkin adik bisa mengajak orang tua untuk berdiskusi, berkomunikasi. Lalu mungkin adik juga bisa mengobrol dengan kakak agar kakak bisa membantu adik.
dari permasalahan yang adik alami, saya tahu adik pasti sangat sedih, terpuruk, dan ingin merasa bebas ya. Tetapi adik memiliki potensi dan prestasi yang baik. Jadi adik tetap harus bersemangat dan bisa mengejar cita-cita adik. Yang terpenting adik fokus pada dunia atletik adik. Nanti semoga orang tua bisa memahami adik. Kemudian kalau setelah adik berkomunikasi dengan kedua orang tua tetapi orang tua belum memahami, mungkin nanti saya bisa mengajak wali yang datang bersama adik tadi untuk berkomunikasi agar bisa menyampaikan keinginan adik kepada kedua orang tua adik. Baik, Mbak. Ya, jadi kesimpulan dari sesi ini yaitu adik ingin orang tua adik memahami, kemudian adik ingin melanjutkan pendidikan itu bukan ke dunia akademik tetapi ke atletik begitu. Iya, Mbak. Oh iya, sebelumnya adik sudah pernah berkomunikasi dengan orang tua belum? Belum, Mbak. Oh belum. Kenapa kok tidak mau berkomunikasi atau mengobrol dengan orang tua? Oh ya, karena saya takut, soalnya saya lebih sering dimarahin daripada diajak ngobrol gitu. Jadi ya untuk memulai komunikasi saya juga takut. Oh begitu. Tapi kalau di rumah sering berkumpul untuk mengobrol gitu enggak? Atau cuma diam-diaman saja? Kalau di rumah ya jarang sih, Mbak. Mungkin kalau pas di meja makan gitu, kalau makan malam gitu juga orang tua saya lebih sering nanya-nanyain kakak saya gitu. Jadi jarang ngobrol sama saya gitu. Berarti orang tuanya enggak sering nanyain kamu begitu ya? Iya. Kalau untuk adik sendiri lebih dekat ke ibu atau ayah? Sebenarnya kalau deket ya lebih ke ayah sih, Mbak. Soalnya yang cenderung sering marah itu ibu saya. Oh begitu. Mungkin nanti sebaiknya adik mengajak ayah untuk mengobrol. Adik bisa bilang kepada ayah untuk membantu agar ibu adik tidak marah-marah, dan adik bisa menunjukkan prestasi adik kemarin lalu meminta ayah untuk mendukung. Tapi saya juga ada rasa takutnya, Mbak, mau ngajak ngobrol ayah gitu. Jadi saya harus gimana ngajak ngobrol duluannya gitu. Kenapa kok takut? Ya karena saya juga apa ya, Mbak, kan nggak pernah ngobrol. Jadi ya iya mungkin cenderung yang marah ke ibu saya. Cuman kan nanti kalau ibu saya marah, ayah saya juga ikut marah gitu. Oh begitu. Jadi harus dipancing dari ibu dulu kalau ayah saya untuk marah. Oh iya iya. Tapi ayah sering di rumah atau kalian sering berkumpulnya itu setiap apa? Ya cuman pas di meja makan aja sih, Mbak. Oh pas di meja makan Iya. aja. Oh kalau hari libur ayah di rumah apa enggak? Ya biasanya di rumah, tapi kita tetap ada di kamar sendiri-sendiri gitu, Mbak. Oh, Nggak yang begitu. ngumpul gitu. Iya. Mungkin nanti adik bisa mengajak ayah untuk berkomunikasi itu dengan cara mendekati ayah secara perlahan-lahan. Mungkin nanti saat ayah di meja makan, adik memberikan minum, kemudian mengambilkan makanan. Nanti kalau sudah sering begitu, adik coba mengajak ayah untuk mengobrol bersama. Lalu nanti juga adik bisa mengajak ibu adik untuk ikut serta berdiskusi begitu. Adik bisa mengutarakan apa yang adik rasain, terus apa yang adik inginkan. Baik, Mbak. Ya. Halo Delala, Halo, Mbak. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jauh lebih baik dari kemarin sih, Mbak. Oke, jadi
hari ini itu adalah sesi terakhir kita ya, Delala. Baik Mbak. Jadi saya ingin kita menggunakan waktu ini tuh untuk merefleksikan perjalanan yang telah kita lalui sama-sama. Nah, bagaimana perasaan Delala tentang hal ini? Saya merasa campur aduk sih Mbak, karena di satu sisi saya merasa lebih kuat dan mampu mengatasi masalah saya, tapi di satu sisi lain saya juga merasa sedikit cemas karena ini adalah sesi terakhir kita untuk berkonseling gitu Mbak. Baik, perasaan campur aduk itu wajar, terutama ketika kita menghadapi perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, jadi coba kita lihat pencapaian yang sudah diraih Dek Lala ya selama sesi kita. Nah, oleh karena itu tuh apa yang Dek Lala anggap sebagai kemajuan terbesar setelah sesi kita ini? Saya pikir kemajuan terbesar pada saya itu yakni bahwa saya bisa lebih mampu untuk menjadi lebih baik dalam mengelola stres dan kecemasan saya, dan juga saya belajar cara-cara baru untuk berkomunikasi dengan keluarga saya yang membuat saya tuh berhubungannya baik dengan orang tua saya gitu, Mbak. Itu adalah pencapaian yang luar biasa Dek Lala. Dek Lala itu sudah bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini. Jadi saya tuh bangga sama Dek Lala atas perkembangan yang Dek Lala alami. Untuk itu rencana apa yang Dek Lala akan lakukan setelah sesi kita berakhir? Rencana saya tuh saya akan terus melanjutkan latihan relaksasi yang sudah kita bicarakan dan mencoba untuk tetap berkomunikasi secara terbuka dengan keluarga, dengan kakak saya juga, orang tua saya juga, dan saya juga berpikir untuk bergabung dengan kelompok dukungan seperti yang ekskul renang saya agar tetap mendapat dukungan yang saya butuhkan dalam hidup saya. Itu adalah rencana yang sangat baik Dek Lala, menggabungkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari Dek Lala. Tapi ingat, ketika Dek Lala membutuhkan konseling kembali, kami akan sangat terbuka untuk Dek Lala. Dan ya Dek Lala bisa kembali untuk kesini. Terima kasih Mbak, saya benar-benar berterima kasih dan menghargai semua bantuan dan bimbingan dari sesi konseling bersama Mbak ini. Ya, saya sangat senang dapat menjadi bagian dari perjalanan kehidupan Dek Lala. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, adakah hal lain yang ingin Dek Lala diskusikan atau tanyakan? Mungkin kalau untuk saat ini nggak ada sih Mbak, karena saya udah kayak merasa cukup gitu untuk saya kembali melangkah ke kehidupan saya. Baiklah, saya harap Dek Lala mendapatkan yang terbaik ya untuk di masa depan. Dan Dek Lala harus selalu ingat bahwa Dek Lala memiliki kekuatan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan apapun yang menghadapi Dek Lala. Dan terima kasih telah mempercayai kami untuk membantu Dek Lala ya. Baik Mbak, terima kasih banyak juga dari saya. Saya akan selalu senang kalau mengingat sesi konseling ini, tapi saya juga merasa siap untuk melangkah maju, jadi saya tidak mau stuck di sesi konseling juga gitu. Saya juga sangat senang jika Dek Lala bisa berkembang untuk masa depannya. Semoga Dek Lala bisa jaga diri baik-baik dan semoga sukses ya Dek Lala. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak.